Bayangin kamu baru aja terbangun di dunia tempat semua coklat yang bisa kamu makan warnanya adalah pink. Coklat ruby berkilau yang indah itu langsung bikin matamu berbinar. Dan tanpa sadar, air liur menetes dari mulutmu. Kamu mengambil coklat pink itu dan akhirnya menggigit karya seni itu. Enak sih, tapi rasanya nggak kayak coklat. Ada perdebatan luas apakah coklat pink adalah jenis coklat keempat atau bukan. Kita punya coklat hitam, putih, susu, dan sekarang ruby? Enggak sih, tapi jangan cemas, kamu bakal paham alasannya. Coklat ruby muncul di pasaran pada tahun 2017, buatan perusahaan Swiss Belgia bernama Berry Callebaut. Cara mereka membuat coklat pink adalah suatu rahasia, tapi mereka sedikit terbuka tentang prosesnya. Kamu mungkin nggak tahu, tapi mengubah biji kakao menjadi coklat batangan butuh waktu lama. Setelah buah kakao dipanen, bijinya harus dikeringkan dan difermentasi. Proses fermentasi inilah yang biasanya memberi coklat rasa yang kaya dan kompleks. Kemudian, kamu harus memanggang biji itu. Saat itulah warna coklat hitam yang kita kenal muncul. Setelah biji kakao digiling menjadi serpihan kakao, bagian terakhir dari proses ini adalah meleburkannya menjadi semacam saus coklat yang akan dicampur dengan gula, mentega, susu, atau apapun yang kamu inginkan. Beberapa biji berwarna keunguan secara alami, tapi menjadi lebih gelap selama proses fermentasi. Namun, untuk membuat coklat ruby, produsen harus menghentikan fermentasi ini di tengah-tengah. Begitulah cara mereka mempertahankan sebagian warna ungu aslinya, yang jika ditambahkan beberapa bahan rahasia lainnya, akan menjadi pink. Jika video ini merangsang indera pengecapmu, kamu bisa pergi ke minimarket terdekat dan mencari KitKat Ruby. Kamu mungkin sadar bahwa coklat pink punya tekstur yang mirip dengan coklat putih, tapi punya sedikit rasa asam dan mirip buah. Itu mungkin muncul karena proses fermentasi yang barusan kita bahas. Kalau kamu nggak nemu KitKat pink, ada resep lain yang lumayan mirip dengan rasa coklat ruby asli. Menurut pakar coklat, Angus Kennedy, kamu bisa mengunyah coklat putih, tambahkan raspberry dan sepotong kecil coklat susu. Kurang lebih seperti itulah rasa coklat ruby. Oh, ada fakta menarik. Ada juga perdebatan luas apakah coklat putih itu benar-benar coklat atau bukan. Para ilmuwan berpendapat kita nggak bisa menganggap coklat putih sebagai coklat karena nggak ada biji kakao di dalamnya. Coklat putih adalah lemak kakao sederhana yang dicampur gula dan biasanya sedikit vanila untuk menambah rasa. Penelitian lain mengatakan agar bisa disebut coklat dengan sah, olahannya harus mengandung sekian persen lemak kakao. Dan kalau memang begitu aturannya, maka coklat putih bisa disebut coklat. Tapi kenapa coklat pink bisa populer? Masalahnya, kita makan bukan cuma menggunakan mulut. Makan melibatkan semua indera kita. Ukuran, bentuk, warna, dan tekstur permukaan memainkan peran penting dalam menentukan seberapa menarik makanan bagi kita. Aroma juga akan menentukan keinginan kita untuk makan. Meski terdengar aneh, aroma sesuatu sudah bisa mengaktifkan indera pengecapmu. Tapi yang paling utama, kita makan menggunakan mata. Misalnya, lihat ganas coklat pink yang cantik ini dan mus coklat ruby ini. Keduanya estetik dan rasanya kamu seperti akan memakan salah satu warna pelangi. Nyam. Makan menggunakan mata sudah menjadi kenyataan bagi manusia sejak dahulu kala. Contohnya, nenek moyang primata kita. Sains berspekulasi bahwa primata mungkin telah mengembangkan penglihatan trikromatik untuk melihat buah-buahan yang bergizi dan warna-warni di antara hutan hijau tua. Aku yakin melihat semua gambar makanan lezat ini saja sudah membuatmu mengidam makanan yang sedang kita bahas. Tapi otak kita nggak terlalu pintar soal makan dan kita mudah tertipu. Misalnya, kalau kamu minum cairan berwarna pink yang rasanya seperti pisang, otakmu butuh waktu untuk memprosesnya dengan benar. Karena ekspektasi normalmu adalah minuman itu bakal terasa stroberi. Penelitian lain menunjukkan bagaimana otak kita menganggap kekasaran sebagai kualitas makan sehat. Meski sebenarnya nggak begitu. Kalau aku memberimu brownies yang kasar dan lembut, lalu memintamu makan yang kalorinya lebih sedikit, kamu mungkin akan memilih yang lebih kasar.
Penelitian dari jurnal riset konsumen menunjukkan bahwa makanan bertekstur kasar terasa lebih mengenyangkan dan menyehatkan, meski nilai gizinya sama dengan versi yang lebih lembut. Itu sebabnya kita makan granola batangan dan trail mix sembari berpikir kita makan sangat sehat meski sangat tinggi kalori. Sekarang pun kita masih ahli dalam makan menggunakan mata. Media sosial merangsangmu untuk memotret makanan begitu pesananmu datang. Makin cantik penyajian dan makanan itu sendiri, makin banyak like yang kamu dapat. Dan pemilik restoran makin bisa menjual banyak hidangan porsi besar. Sisi baiknya, masakan di seluruh dunia jadi makin inventif. Pernah dengar bagel pelangi? Internet terobsesi dengan bagel ini beberapa tahun lalu. Dan wajar saja, adonan kue ini lebih mirip Play-Doh daripada sesuatu yang bisa dimakan. Tapi itu indah di mata dan sangat populer di kalangan anak kecil serta orang dewasa. Kayak makan sinar matahari, kata salah satu penggemarnya. Makin cerah warnanya, berarti makin menarik. Lantas, bagaimana dengan barang sehari-hari yang bisa dimakan seperti sisir? Aku yakin di dalamnya kue. Meski memakan kue sisir terasa aneh, pengalaman ini juga super keren. Tren media sosial baru ini lumayan mengejutkan dan dipenuhi barang-barang aneh yang bisa dimakan. Seperti kamera Polaroid, sabun, botol air, tas tangan, dan barang lain yang bisa dimakan. Semangkuk acai juga lumayan populer saat ini di dunia media sosial. Warna ungu cerah yang indah itu dengan deretan granola, biji labu, dan oat yang sempurna di atasnya membuat mulut kita ngiler cuma dengan melihatnya. Namun, hidangan juga menjadi agak dilebih-lebihkan demi menarik perhatian konsumen dunia. Misalnya, burger 5 tingkat dari Burger King. Ini adalah 5 patty Whopper, 5 iris keju, dan 5 daging asap. Kebayangkan? Dalam satu burger, kalorinya lebih dari 2000. Kurang lebih ini merupakan jumlah nutrisi yang dibutuhkan rata-rata orang per hari. Melihatnya saja udah ngagetin, gimana ngabisinnya? Meski begitu, kebutuhan kita akan makanan yang estetik punya kelemahan. Di supermarket, kita cenderung memilih buah dan sayur yang menurut kita sempurna. Tapi ini berarti banyak makanan jelek yang dibuang karena nggak ada yang mau beli. Kita memang makan menggunakan mata, tapi kita harus sadar bahwa cuma karena suatu buah agak penyok atau terlihat aneh, bukan berarti buah itu nggak memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Sebuah proyek Singapura bernama Ugly Food mencoba membuat perbedaan. Orang-orang bisa membeli makanan kurang sempurna di toko online mereka. Menurut perusahaan ini, konsumen diundang untuk menurunkan batas penerimaan mereka. Proyek lain yang mengubah arti ungkapan "kita makan menggunakan mata" adalah restoran yang menawarkan makan malam menggunakan penutup mata. Sejak tahun 1999, pemilik restoran sudah menawarkan pengalaman makan tanpa menggunakan penglihatan ini kepada kliennya. Secara alami, pengalaman ini meningkatkan indera lainnya, seperti pengecap dan penciuman. Sebuah penelitian tahun 2002 juga menunjukkan bahwa mereka yang makan menggunakan penutup mata bisa makan hingga 22% lebih sedikit daripada mereka yang melihat apa yang mereka makan. Menurut penelitian ini, mereka yang matanya ditutup akan lebih cepat puas daripada mereka yang tidak. Artinya, mata kita lebih besar dari perut kita. Jadi, kalau makanan terlihat menarik bagi mata, kita bisa terdorong untuk menyuap lebih banyak dari yang biasanya kita makan.